Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jatim News Today. Kali ini bersama dengan saya Billy Potopoy yang ditemani oleh Rama di ruang redaksi. Nanti kita akan tersambung bersama dengan 9 reporter dari 8 lembaga penyiaran publik lokal radio pemerintah Kabupaten Jawa Timur. Untuk Jatim News Today edisi hari ini disiarkan serentak di 8 lembaga penyiaran publik lokal radio Kabupaten Kota Jawa Timur. Ada Suara Sidoarjo, Ersal Nganjuk, kemudian juga ada Suara Madiun, Persada Kabupaten Blitar, ada juga LPPL Suara Gresik, Ralita Pamekasan, Mahardika FM Kota Blitar, dan juga Pradia Suara Tuban yang nanti akan terangkum dalam update COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Dan sahabat mendengar Jawa Timur, untuk laporan pertama nanti akan disampaikan oleh Karina Putri, reporter Suara Sidoarjo melalui Zoom ya. Gugus tugas COVID-19 Sidoarjo usulkan taman rumah sakit rujukan. Selengkapnya bersama dengan Karina Putri. Karina, silakan dengan laporannya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sidoarjo mengusulkan tambahan rumah sakit rujukan di wilayah setempat untuk menampung pasien positif COVID-19 di Sidoarjo yang bergejala. Nur Ahmad Saifuddin selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan COVID-19 di Sidoarjo pada Rabu kemarin mengatakan pihaknya mengajukan 3 rumah sakit rujukan dari 7 rumah sakit rujukan yang sudah ada saat ini. Namun ia sendiri mengatakan bahwa belum bisa menyebutkan rumah sakit mana saja yang akan menjadi rumah sakit rujukan berikutnya. Dari jumlah tempat tidur yang ada saat ini masih belum mencukupi, terutama untuk pasien COVID-19 yang bergejala karena penanganannya membutuhkan ruangan isolasi khusus. Sehingga jika ada penambahan pasien baru dengan gejala, maka akan diarahkan ke rumah sakit milik Pemprov Jatim, baik yang di Surabaya maupun di Kota Malang. Pihaknya juga mengupayakan supaya rumah sakit rujukan yang sudah ada saat ini agar menambah jumlah tempat tidur yang ada di ruang isolasi khusus tersebut. Jumlah pasien positif COVID-19 saat ini di Sidoarjo terus menunjukkan tren yang meningkat setiap harinya. Dari data yang ada, pada Selasa 30 Juni, jumlah pasien positif COVID-19 di Sidoarjo mencapai 1.579 orang, sedangkan orang dalam pemantauan sebanyak 1.360 dan pasien dalam pengawasan sebanyak 782 orang. Cak Nur tetap menghimbau kepada masyarakat supaya penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak agar tetap diterapkan di kehidupan sehari-hari. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, dari Karina Putri, selanjutnya kita ke Ben Chandra dari Suara Madiun yang akan mengabarkan tanggap situasi pandemi COVID-19, Polres Madiun Kota launching motor tangguh di peringatan HUT Bayangkara ke-74. Kita juga masih tersambung via Zoom ya dengan Ben Chandra dari Suara Madiun. Silakan dengan laporannya. Baik, sahabat Jatim News Today, Polres Madiun Kota melaunching motor tangguh dan pendistribusian SIM khusus pada puncak acara peringatan HUT Bayangkara ke-74. Secara keseluruhan, ada 7 unit sepeda motor tangguh dilengkapi alat pelindung diri atau APD. Kapolres Madiun Kota AKBP R. Bobi Arya Prakasa mengatakan 7 motor tangguh itu diberikan kepada 5 polsek di wilayah hukum Polres Madiun Kota, yakni Polsek Taman, Polsek Kartoharjo, Polsek Manguharjo, Polsek Jiwan, dan Polsek Sawahan, serta 2 unit lainnya untuk jajaran Satlantas dan Satsabara. Kapolres menambahkan, motor tangguh Semeru diklaim bisa masuk sampai ke ganggang pemukiman sampai tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4. Karenanya, dengan motor tangguh tersebut diharapkan mampu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekaligus mendukung pencegahan COVID-19. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi kesiapsiagaan Polri dalam membantu pemerintah Kota Madiun dalam melakukan penanganan COVID-19. Salah satunya dengan adanya motor tangguh. Wali Kota tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat agar mengedepankan protokol kesehatan. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun pertanggal 1 Juli 2020 sebesar 1.543 orang.
Baik Ben Chandra dari Suara Madiun. 72 selesai pemantauan dan sembuh, dan 5 orang dinyatakan positif COVID-19. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik Ben Chandra dari Suara Madiun, terima kasih atas laporannya. Selanjutnya kita ke Ari Kusuma dari Persada FM Kabupaten Blitar yang kali ini mengabarkan pandemi COVID-19 kira membangun Praja 2020 ditiadakan. Kita juga masih tersambung melalui Zoom dengan Ari Kusuma. Silakan dengan laporannya Ari. Ya, terima kasih. Halo? Silakan Ari Kusuma dengan laporannya. Ya, terima kasih. Dapat saya sampaikan di siang hari ini, kirap Hambangun Praja atau Bendol Pusoko yang digelar rutin setiap tahun dalam rangka menyambut Hari Jadi Blitar dipastikan tahun ini ditiadakan lantaran situasi dan kondisi belum mendukung atau masih berlangsung musibah pandemi corona. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Agus Setiawan memastikan bahwa pelaksanaan Bendol Pusoko ditangguhkan sementara waktu. Penangguhan ini sudah melalui beberapa mekanisme hingga akhirnya diputuskan tidak digelar. Di lain sisi, tingkat penularan virus corona di wilayah setempat juga semakin mengkhawatirkan sehingga demi kenyamanan bersama lebih baik ditunda. Agus menambahkan mengenai pelaksanaan Pisowonan Agung Hari Jadi Blitar tahun 2020 yang jatuh pada awal Agustus mendatang masih dilakukan kajian, kemungkinan besar tetap dilaksanakan tetapi secara terbatas dan virtual atau daring. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ari Kusuma, LBPL Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Ari Kusuma dari Persada FM Kabupaten Blitar. Dan selanjutnya kita tersambung kali ini bersama dengan Muhammad Prasetyo dari Ersal FM yang akan mengabarkan Satlantas Polres Nganjuk pelopori transportasi tangguh. Masih tersambung menggunakan Zoom, silakan Pras dengan laporannya. Silakan Pras dengan laporannya. Masih masa normal, Satlantas Polres Nganjuk pelopori pelaksanaan transportasi tangguh Semeru. Program ini diluncurkan untuk pertama kalinya di Kabupaten Nganjuk sebagai inovasi dalam menghadapi tatanan kehidupan baru di masa pandemi COVID-19. Satlantas Polres Nganjuk, AKP Marita Diah A.S.I.K. mengatakan program transportasi tangguh Semeru sengaja digagas sesuai dengan arahan pemerintah dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Muhammad Fadil Imron, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bagaimana diketahui, jajaran kepolisian sebelumnya telah melaksanakan program serupa di berbagai bidang, seperti Kampung Tangguh, Ponpes Tangguh, hingga Pasar Tangguh. Sosialisasi pelaksanaan transportasi tangguh dilakukan langsung oleh AKP Marita dan jajarannya di area Terminal Anjuk Ladang. Sasarannya yakni para supir bus, travel, ojek pangkalan, dan angkutan umum lainnya. AKP Marita mengatakan menyambut new normal ini, Satlantas membentuk transportasi tangguh karena saat ini untuk angkutan umum sudah diperbolehkan beroperasi lagi. Untuk mendukung kelancarannya, para sopir angkutan umum dalam mencari rezeki di tengah pandemi COVID-19, pihaknya telah menyiapkan strategi khusus yang berpedoman pada protokol kesehatan. Adapun protokol kesehatan yang dimaksud adalah setiap sopir angkutan umum maupun angkutan pariwisata jika sedang menjalankan kendaraan wajib mengenakan masker dan sarung tangan. Selain itu, pihak angkutan umum harus menyediakan hand sanitizer serta mengatur jarak tempat duduk. Bagi penumpang juga diwajibkan menggunakan masker. Melengkapi informasi pada siang hari ini, kami sampaikan update penyebaran COVID-19 Kabupaten Nganjuk berdasarkan informasi resmi dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk. Ada tambahan 9 pasien terkonfirmasi positif COVID-19, total sudah 90 pasien positif, 162 PDP, sembuh 36 orang, dan meninggal 10 orang. Saya Muhammad Prasetyo, Ersal FM Nganjuk. Baik, dari Muhammad Prasetyo, Ersal FM Nganjuk, saat ini kita beralih kembali ke Kabupaten Blitar. Kali ini bersama dengan Risma Erina, Persada FM Kabupaten Blitar, yang mengabarkan pandemi COVID-19 9 ASN di lingkup Pemkab Blitar dinyatakan positif COVID-19.
Masih tersambung menggunakan Zoom ke Risma Erina Persada Blitar. Risma, silakan dengan laporannya. Baik, Risma Erina, silakan dengan laporannya. Baik, sedikit bermasalah dengan Risma Erina, nanti akan kita coba hubungi kembali. Kita akan tersambung terlebih dahulu bersama dengan Mahruzar Iskandar dari LPPL Suara Gresik yang akan mengabarkan Dispenduk Capil Gresik memberlakukan layanan kependudukan secara online di era new normal. Masih tersambung melalui Zoom. Silakan Mahruzar dengan informasinya. Baik, terima kasih Mas Willy Patopoy. Di era new normal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik berikan layanan kependudukan secara online. Hal ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di dalam pemerintahan. Bagi masyarakat Kabupaten Gresik yang ingin mengurus data kependudukan, bisa mengurus melalui aplikasi WhatsApp yang telah disediakan oleh pihak Dispenduk Capil Gresik dan bisa melihat di Instagram @info.disdukcapilgresik. Terus saya ini selaku Kepala Dinas Halo? Dispenduk Capil berharap masyarakat ini dirinya sendiri dan melakukan secara jujur mengenai data kependudukan di masing-masing keluarga tanpa harus datang ke kantor Dispenduk Capil Gresik. Dikarenakan Gresik merupakan zona merah yang setiap harinya masih ditemukan COVID-19. Sekarang bukan dari Suara Gresik. Halo? Ya. Halo, baik, terima kasih Mahruzar Iskandar untuk informasinya. Selanjutnya kita kembali ke Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar yang kali ini akan mengabarkan pandemi COVID-19. 9 ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Blitar dinyatakan positif terpapar COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Risma Erina. Silakan dengan laporannya. Baik, Risma, silakan dengan laporannya. Ya, baik. Halo? Halo, silakan dengan laporannya, Risma. Baik. Jumlah pasien positif virus corona di Kabupaten Blitar ini mencapai kepala. Ya. Halo? Halo, silakan dengan laporannya, Risma. Halo? Halo, ya. Silakan dengan laporannya, Risma. Halo? Halo. Ya, silakan dengan laporannya, Risma. Ya, baik. Jumlah pasien positif virus corona di Kabupaten Blitar Baik, sedikit terganggu lagi dengan Risma Erina. Nanti kita coba tersambung lagi. Selanjutnya kita ke Arifin ya dari Realita FM Pamekasan yang akan mengabarkan 2 hari terakhir 1 pasien COVID-19 di Pamekasan telah dinyatakan sembuh. Selengkapnya dengan rekan Arifin dari Realita FM Pamekasan. Silakan dengan laporannya, Arifin. Arifin, silakan dengan laporannya. Ya, baik. Terima kasih, Billy Potopoy. 1 orang pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Smart Pamekasan dinyatakan sembuh dan sudah dipulangkan ke rumahnya. Ia adalah Nyonya S, 40 tahun, warga asal Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Sigit Priyono, selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan, bagian komunikasi mengatakan, meski ada pasien terpapar COVID-19 atau 19 sembuh, namun 2 hari terakhir juga hingga kemarin terdapat tambahan pasien COVID-19, yakni sebanyak 8 orang. Hal itu menunjukkan bahwa kedisiplinan terhadap protokol kesehatan, kata Sigit, masih sangat minim, sehingga mempercepat terjadinya penularan COVID-19. Sebagai informasi, sahabat, pasien dalam pengawasan atau PDP di Kabupaten Pamekasan berdasarkan peta sebaran COVID-19 hingga kemarin sebanyak 105 orang. Rinciannya, dalam pengawasan 50 orang, selesai pengawasan 29 orang, meninggal dunia 26 orang. Kemudian, pasien positif COVID-19 total menjadi 17 orang hingga kemarin.
dengan rincian sedang dirawat 72 orang, meninggal 21 orang, dan 24 orang sembuh. Arifin, Radio FM Pamekasan mengabarkan untuk Jatim News Today hari ini. Kembali lagi ke Billy Topoy, Pak Topoy. Ya baik, saat ini kita kembali mencoba tergabung bersama dengan Risma Erina ya dari Persada FM Kabupaten Blitar yang mengabarkan 9 ASN positif terpapar COVID-19. Untuk Risma Erina, silakan dengan laporannya. Ya, halo. Ya. Baik. Jumlah pasien positif virus corona di Kabupaten Blitar ini mencapai kepala 3. 9 diantaranya merupakan warga yang berstatus aparatur sipil negara di lingkup Pemka Blitar. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Krisna Yakti mengatakan hingga 30 Juni 2020 ada 9 ASN yang dinyatakan positif COVID-19, 1 diantaranya meninggal dunia, 4 lainnya dinyatakan sembuh, dan 4 sisanya masih menjalani perawatan. Ia menjelaskan secara keseluruhan telah melakukan rapid test massal terhadap 1.613 ASN, hasilnya 89 ASN reaktif, kemudian ditindaklanjuti dengan swab test, dan diketahui ada 9 ASN yang dinyatakan positif COVID tersebut. Dengan kondisi itu, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah. Bagi yang hasilnya reaktif harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian untuk instansi tempat ASN yang positif, tinggal menyesuaikan kekurangan masa isolasi. Misalkan hasil swab ASN yang diisolasi keluar, dinyatakan positif di hari ke-10, maka instansi tempatnya bekerja tutup selama 4 hari. Sebaiknya jika yang menjalani isolasi 14 hari ini tidak dinyatakan positif, maka instansi tidak perlu ditutup. Demikian, saya Risma Erina, LPBA Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, dari Kabupaten Blitar, saat ini kita ke Kota Blitar. Kali ini ada Surya Muhammad dari Mahardika Kota Blitar yang akan mengabarkan Camat Kepanjen Kidul tingkatkan kewaspadaan usia 2 warga di wilayahnya yang positif COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Surya Muhammad dari Mahardika Kota Blitar. Silakan Surya dengan laporannya. Baik, masih gagal tersambung dengan Surya Muhammad. Saat ini kita ke Kolilul Aris Pradia Suara Tuban yang akan mengabarkan warga binaan Lapas Tuban produksi face shield mandiri. Selengkapnya bersama dengan Kolilul Aris. Silakan Kolilul Aris dengan laporannya. Kita coba kembali tersambung dengan rekan Kolilul Aris. WBP yang terlibat dalam pembuatan warga binaan pemasyarakatan WBP di Lembaga Pemasyarakatan 2B Tuban memproduksi alat pelindung diri APD berupa face shield secara mandiri. Face shield karya WBP tersebut dipergunakan untuk seluruh pegawai di Lapas Tuban. Kalapas Tuban Siswarno mengatakan ada sebanyak 11 WBP yang terlibat dalam pembuatan face shield tersebut. Direncanakan ke depan face shield tersebut juga akan diperjualbelikan. Disampaikan pembuatan pelindung wajah tersebut dilatih dan dibimbing langsung oleh petugas di Lapas Tuna sendiri. Tujuannya untuk menambah keterampilan WBP sekaligus menyesuaikan kebutuhan APD dalam pencegahan COVID-19. Masyarakat Lapas Kelas 2 Tuban telah memproduksi alat pelindung diri APD berupa face shield. Face shield tersebut dibuat oleh anak-anak kami, warga binaan kami yang sebanyak 11 orang. Ini juga adalah wujud pembinaan kami dalam lapas sebagai bentuk keterampilan agar nanti bisa dipergunakan sewaktu anak-anak kami bebas di tengah-tengah masyarakat. Alat tersebut kami pakai untuk petugas lapas kelas 2 Tuban, terutama pada bidang pelayanan untuk menghadapi kesiapan new normal yang dalam saat ini. Ditambahkan pembuatan pengaman wajah atau face shield oleh warga binaan adalah untuk memenuhi kebutuhan APD bagi petugas lapas secara internal. Selain itu, pembuatan pengaman wajah atau face shield oleh para WBP merupakan salah satu bentuk kesiapan Lapas Sukamara menyambut masa new normal. Kolilul Aris Pradia Suara untuk Jatim News Today. Bagian terakhir kita ke Kota Blitar kembali. Saat ini ada Surya Muhammad yang melaporkan
Camat Kepanjen Kidul tingkatkan kewaspadaan usia 2 warga di wilayah yang positif COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Surya Muhammad. Dengan adanya kasus positif baru di Sangut, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Camat bersama Kapolsek dan Ramil, Kepala Puskesmas, Ketua Gugus Tugas, dan dari Dinas Kesehatan, serta Lurah RT RW mengundang 23 warga karena dinilai sempat ada kontak dengan pasien. Pertemuan tersebut untuk membicarakan seberapa dekat komunikasi dan interaksi warga dengan pasien. Parminto, Camat Kepanjen Kidul, saat wawancara melalui telepon Rabu 1 Juli 2020 mengatakan, dari hasil pertemuan dengan 23 warga yang masuk daftar pernah bersinggungan dengan pasien, dipastikan selain 7 orang dari keluarga inti pasien, juga ada 2 warga yang dinilai perlu dilakukan tindakan tes swab. Dan selanjutnya diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Meskipun demikian, warga masyarakat cepat tanggap dengan meningkatkan keamanan dan kebersihan lingkungan dan memastikan hanya ada 1 pintu keluar masuk di lingkungan mereka, serta siap memberikan suplai kebutuhan bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Selain itu, Parminto juga sudah mengajukan bantuan kepada Dinas Sosial berupa makanan siap saji bagi ke-7 orang keluarga inti pasien dan 2 warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Ini tadi sudah kami dengan Dinas Sosial untuk penyediaan makanan siap saji untuk penghuni 7 orang. Di yang keluarga inti. Parminto kembali mengingatkan warga karena vaksin corona belum ditemukan, maka vaksin yang paling mujarab saat ini adalah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Surya Muhammad, Mahardika. Baik, dari Surya Muhammad, Mahardika Kota Blitar tadi juga sekaligus menutup serangkaian informasi dalam Jatim News Today untuk edisi 2 Juli. Yang tadi disiarkan serentak di 8 lembaga penyiaran publik lokal radio pemerintah kabupaten di Jawa Timur. Ada Suara Sidoarjo, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Persada FM Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar. Kemudian juga ada LPPL Suara Gresik, Ralita Pamekasan, dan juga Pradia Suara Tuban. Saya Billy Patopoy yang bertugas bersama dengan Rama di redaksi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.